Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP. Nah, gimana kabarnya? Sehat kan? Jadi hari ini kami akan bahas lagi ya soal-soal SKD yang paling sering muncul nih di tes CPNS. Jadi fokus kami hari ini adalah TWK dan TKP ya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notif ketika kami mengupload video terbaru nantinya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ya video-video yang ada di channel ini. Kita mulai dari soal TWK ya. Soal yang pertama, di sini dituliskan, paham yang menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern merupakan jenis ideologi ... Nah, pilihan jawabannya yang A, liberalisme, B, fundamentalisme, C, monarkisme, D, kapitalisme, dan E, sosialisme. Jadi teman-teman, fundamentalisme adalah sebuah gerakan dalam sebuah aliran, paham atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas fundamental ya. Fundamentalisme dapat menetapkan agama sebagai hukum politik di dalam dunia modern. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, soal selanjutnya, ideologi mengandung nilai dasar yang real, berakar, dan hidup dalam masyarakat atau bangsa, terutama karena nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah. Disebut dimensi. Nah, pilihan jawabannya yang A, realita, B, idealisme, C, fleksibilitas, D, kerohanian, dan E, dinamis. Jadi teman-teman, dimensi ideologi itu ada 3 ya. Salah satunya adalah dimensi realita, yaitu mengandung nilai dasar yang terkandung dalam ideologi yang real, berakar, dan hidup dalam masyarakat atau bangsa, terutama karena nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah. Nah, jadi pastinya jawaban yang paling tepat adalah A ya, yaitu realita. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Di sini tertulis, dalam pengambilan keputusan suatu rapat, banyak cara yang digunakan. Cara yang cocok untuk bangsa Indonesia adalah A. Suara terbanyak, B. Bergantung pada pimpinan, C. Aklamasi pada quorum, D. Perwakilan dan utusan, dan E. Musyawarah dan mufakat. Jadi teman-teman, pengambilan keputusan dalam suatu rapat yang sesuai dengan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, sila yang keempat ya, adalah melalui musyawarah dan mufakat. Jadi pastinya jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu musyawarah dan mufakat. Soal berikutnya, disintegrasi merupakan suatu keadaan ketika individu dalam masyarakat tidak dapat lagi menjalin kerukunan dan kebersamaan. Hal ini akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh disintegrasi yang berlangsung dalam waktu lama adalah ... Pilihan jawabannya A. Aksi mogok kerja oleh buruh, B. Meningkatnya kriminalitas, C. Terjadinya invasi militer oleh asing, D. Tawuran antar ormas, dan E. Pergolakan-pergolakan di daerah. Oke, kita jawab ya. Jadi, salah satu bentuk disintegrasi dalam masyarakat yang dapat berlangsung dalam waktu yang lama adalah pergolakan di daerah. Biasanya, pergolakan ini timbul karena membela kepentingan daerah ya, yang berkaitan dengan latar belakang ekonomi, politik, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan. Contohnya, terjadi kerusuhan di daerah dan gerakan separatisme. Nah, jadi pastinya jawaban yang paling tepat adalah E ya, yaitu pergolakan-pergolakan di daerah. Soal berikutnya, contoh perbuatan yang menunjukkan rendahnya integritas di lingkungan kantor adalah, pilihan jawabannya yang A, mengerjakan tugas sesuai peraturan yang berlaku, B, datang tepat waktu ke kantor, C, mencari alasan ketika datang terlambat ke kantor, D, menuruti perintah pimpinan dengan penuh loyalitas, dan E, aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan kantor. Nah, jadi teman-teman, dengan datang terlambat, seseorang dapat dianggap telah melakukan korupsi terhadap waktu kerja ya. Hal ini menunjukkan rendahnya integritas yang dimiliki. Jadi pastinya jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu mencari alasan ketika datang terlambat ke kantor ya. Soal berikutnya, ciri-ciri pemimpin yang berintegritas adalah, pilihan jawabannya yang A, ucapan dan kata-katanya positif, membagi pekerjaan dengan adil sesuai kemampuan. B, jujur dalam bekerja dan selalu menepati janji. C,
memiliki rasa empati yang tinggi dan mau mendengarkan keluhan bawahannya. Pilihan D, menaati peraturan dan kreatif dalam bekerja. E, berkarisma dan disegani bawahannya. Nah, teman-teman, ciri-ciri pemimpin yang berintegritas adalah ucapan dan kata-katanya positif, janji selalu ditepati, jujur dalam bekerja, menaati peraturan dan bertanggung jawab. Jadi, jawaban yang paling pas ya di sini adalah B nih, yaitu jujur dalam bekerja dan selalu menepati janji. Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita-cita. Nah, padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan pilihan jawabannya A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita jelaskan dulu ya simbol-simbol yang ada pada perisai di dada burung Garuda. Nah, yang pertama bintang ya, itu melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, rantai melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, yang ketiga adalah pohon beringin. Nah, ini melambangkan sila persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng ya. Itu melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan ya. Dan terakhir adalah padi dan kapas. Ini melambangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pastinya jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang E ya. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional ya. Nah, pernyataan tersebut merupakan pendapat dari titik-titik. Pilihan jawabannya A. Machiavelli, B. C.F. Strong, kemudian C. R. Cronenberg, D. Abu Daud Busroh, dan E. Immanuel Kant. Dalam buku A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi, pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dan buku ini ditulis oleh C.F. Strong. Jadi pastinya jawaban yang tepat adalah B ya, yaitu C.F. Strong. Oke, selanjutnya kita beranjak ke soal TKP ya. Nah, soal TKP yang pertama di sini dituliskan, bagi Anda untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, Anda harus titik-titik. Pilihan jawabannya yang A, mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan. B, melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. C. Mengembangkan hal-hal baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. D. Menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan kerja, dan pimpinan. Yang E. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemauan Anda dalam berusaha melakukan yang terbaik dengan cara mematuhi peraturan yang berlaku ya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini ya, yang poinnya paling banyak itu adalah yang E nih, yaitu bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Soal TKP selanjutnya, saat Anda sedang melayani pelanggan, seorang ibu-ibu menyerobot antrian dan meminta pelayanan dengan segera karena dia lelah sudah antri terlalu lama. Sikap Anda adalah, nah pilihan jawabannya yang A, memintanya untuk kembali ke antrian. B, memintanya untuk kembali ke antrian dan tetap melayani sesuai antrian. Yang C, meminta izin pada antrian yang dia lewati untuk melayaninya terlebih dahulu daripada membuat ribut. D. Mendiamkannya dan tidak mempedulikannya. Yang E. Meminta teman untuk melayaninya. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui sikap positif Anda terhadap hal yang dianggap tidak sesuai dengan norma ya. Nah, jadi jawaban yang paling tinggi poinnya ya, atau yang poinnya 5 adalah B ya, yaitu memintanya untuk kembali ke antrian dan tetap melayani sesuai antrian. Soal TKP yang ketiga, seorang tamu datang untuk meminta pelayanan, tetapi dia tidak membawa syarat-syarat yang lengkap, padahal dia datang dari tempat yang sangat jauh. Sikap Anda adalah titik-titik.
Nah, pilihan jawabannya yang A, menolak dan memintanya kembali saat syarat-syaratnya sudah lengkap. B, melihat syarat-syarat apa yang kurang, barangkali masih bisa diberikan pelayanan. Dan C, berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan. D, langsung memberikan pelayanan karena kurangnya syarat adalah hal yang biasa. Dan E, langsung memberikan pelayanan karena kasihan dia sudah datang dari jauh ya. Nah, tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui sikap Anda untuk menyelesaikan permasalahan secara adil dan bijak. Jadi, pilihan yang paling tepat ya, yang poinnya paling banyak adalah berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan ya. Soal TKP berikutnya, 5 tahun Anda berkarir di perusahaan yang sama dan Anda tidak bisa mencapai lebih jauh dari apa yang Anda capai sekarang. Sikap Anda adalah titik-titik. Pilihan jawabannya A, berhenti dan mencoba pekerjaan baru. B, bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan yang layak. C, bekerja seadanya yang penting pekerjaan selesai ya. Dan D, meminta atasan untuk memindahkan ke unit yang berbeda dengan yang sekarang. E, bekerja dengan tidak semangat. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui sikap profesional dan kerja keras terhadap suatu pekerjaan ya. Nah, sesuai dari tujuan soalnya, maka pilihan yang paling tepat adalah bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan yang layak. Oke, soal berikutnya. Ketika Anda bertugas di daerah terpencil, Anda jatuh sakit. Sikap Anda adalah titik-titik. A, meradiokan ke pesawat dan meminta untuk menjemput Anda. B, melanjutkan tanpa peduli. C, istirahat yang cukup kemudian melanjutkan pekerjaan jika sudah sembuh. D, menyalahkan karena harus bekerja di daerah terpencil. Yang E, meminta bantuan kepada keluarga untuk memintakan izin ke perusahaan supaya Anda dipulangkan. Kita pelajari ya tujuan soalnya. Nah, tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui sikap bijak dan profesional dalam melakukan pekerjaan ya. Karena kita harus bijak dan profesional dalam bekerja, maka pilihan yang paling tepat ya, atau yang nilai paling tinggi adalah yang C nih, yaitu istirahat yang cukup kemudian melanjutkan pekerjaan jika sudah sembuh. Soal TKP berikutnya. Nah, di sini tertulis ketika sedang mengerjakan tugas bersama yang harus selesai pada hari itu, seorang teman meninggalkan terlebih dahulu. Sikap Anda adalah A, memaksa untuk tetap tinggal. B, membujuknya untuk menyelesaikan tugas. C, mempersilahkan pergi. D, meminta pertimbangan teman yang lain. Dan E, memintanya untuk mempertimbangkan. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui sikap Anda dalam bersikap sopan dan bijak kepada situasi dan kondisi apapun ya. Jadi, sesuai dengan tujuan soal, maka jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu memintanya untuk mempertimbangkan. Soal TKP yang terakhir ya. Di sini tertulis, Anda mengerjakan tugas koreksi laporan kantor yang harus selesai besok pagi. Tiba-tiba, sahabat dengan muka cemberut dan tampaknya ingin curhat ya, atau mencurahkan isi hati kepada Anda. Sikap Anda adalah titik-titik. Nah, pilihan jawabannya yang A, menanggapi dan memberi berbagai alternatif penyelesaiannya. B, meneruskan koreksi laporan dan tidak memerdulikan keinginan teman saya. Yang C, mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. D, dengan menyesal tidak dapat mendengarkan keluhannya. Dan E, terus mengoreksi laporan sambil sesekali mendengarkan ceritanya. Oke, jadi tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui sikap Anda dalam bersikap sopan dan bijak pada situasi dan kondisi apapun ya. Sama seperti tujuan soal yang sebelumnya. Jadi, agar dua-duanya itu terlaksanakan ya, maka pilihan yang paling tepat adalah yang jawaban E ya, yaitu terus mengoreksi laporan sambil sesekali mendengarkan ceritanya. Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian mendapatkan notif ketika kami mengupload video terbaru seputar informasi CPNS atau pembahasan soal-soal CPNS lainnya. Jangan lupa juga untuk share, like, dan komen ya semua video-video yang ada di channel ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.